Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,46%. Penguatannya terpangkas di level 8.660,499. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini pemirsa jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Pak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak. Hari ini secara teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan bisa dikatakan cukup baik dan memberikan perlawanan. Karena secara intraday hari ini sempat melemah ke 8.500-an, namun berbalik menguat dan saat ini sudah kembali ke 8.600-an meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda? Ya, secara umum masih uptrend ya Pak ya, dengan rata-rata perdagangan ISG itu per hari sekitar 85 sampai dengan 90 poin gitu ya. Nah di sini resistannya kuat, ini kita melihat di 8750 Pak. Kalau bisa break di 8750 sampai dengan akhir tahun ini bisa bahkan bisa mendekati ke 9000 Pak, seperti itu Pak David. Baik, ini saya baru mau nanya ini Pak Hendry, dengan menyisakan beberapa hari ke depan perdagangan di 2025 karena ada berbenturan dengan libur Natal dan juga Tahun Baru Pak. Arahnya akan kemana Pak? Apakah target 9.000 akan tercapai atau mungkin Anda punya target sendiri ini dengan laju penguatan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Ya, sejauh ini sih masih uptrend ya Pak ya. Ada kenaikannya terbatas memang gitu ya. Tapi di sini kita melihat Pak, kalau misalkan bisa break resistannya di 8750, ini sekali lagi besar kemungkinan Pak akan mendekati di angka 9.000 Pak untuk akhir tahun seperti itu. Tidak ada angka pas begitu Pak? Angka pasnya mungkin ya Pak ya, di range 8750 sampai dengan 89 Pak itu Pak. Baik, 8.900 ya Pak ya? Iya, betul Pak, benar. Baik, dari sisi sentimen tampaknya sudah cukup minim Pak. Kemudian bursa global dengan perayaan Natal juga akan libur dan cuti bersama termasuk dari sisi domestik. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksinya dengan target tadi ke 8.900-an? Apakah nanti ada potensi penyusutan dari nilai transaksi Pak seiring dari para investor mulai menarik diri untuk menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru ini? Ya, memang pasti ada ya Pak ya, investor yang mau ambil libur panjang gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa masih besar ya Pak ya. Minat investor itu tidak menarik keluar, tapi tetap taruh Pak sebagai portfolionya Pak sampai dengan tahun depan, seperti itu Pak David. Baik, di tengah pembalikan arah untuk indeks harga saham gabungan di hari ini Pak Hendry, beberapa saham dan sektor hari ini masih melaju kencang Pak. Hari ini di sesi pertama pada siang tadi sektor barang baku melesat di atas 4%, jauh dari level penguatan beberapa sektor lainnya. Sama-sama emiten emas tampaknya kembali bergairah di sepanjang perdagangan hari ini, sebagian besar penguatannya di atas 20% Pak. Dari sisi fundamental terlebih dahulu Pak Hendry, bagaimana Anda melihat posisi penguatan dari saham emiten emas ini? Apakah memang didorong tadi dengan harga emas sudah menembus di 4.300-an akibat diborong oleh beberapa bank sentral global? Ya, kalau emas sendiri saya melihat ini belum mencapai tertingginya Pak ya, masih bisa melaju lagi another new high gitu ya. Nah, terutama tadi disebutkan Pak David untuk sektor bahan baku ya. Di sini kita melihat justru secara sektor real gitu ya. Ini para pabrik ini justru Pak mengejar produksi Pak ya, terutama untuk ekspor ke China menjelang itu Pak sebelum libur Imlek, seperti itu Pak David. Baik Pak Hendry, kita akan coba ulas beberapa saham yang ada di sektor barang baku terutama untuk emiten emas. Saya mau ke itu dulu Pak, saham Archie hari ini melesat di 24% Pak. Untuk Archie, analisis dan rekomendasinya, apakah penguatan signifikan hari ini didukung dari sisi volume, rekomendasinya apa, dan support dan resistennya sekalian untuk Archie?
Oke, baik. Ya, Archie hari ini naiknya cukup signifikan, Pak ya, itu 4,72%, ditutup di 1715 gitu ya. Nah, kalau untuk Archie sendiri udah break resistennya Pak di 1645 sebelumnya ya. Jadi kalau untuk Archie ini perlu dicermati besok Pak ya. Kemungkinan kalau ada kenaikan signifikan seperti ini, ada aja yang ngambil aksi profit taking Pak gitu ya. Jadi hati-hati untuk Archie, dilihat apakah besok melanjutkan penguatan. Kalau Senin enggak, ya Pak ya? yes. Iya, Senin jadi ya? kemungkinan iya Senin Pak. Jadi supportnya itu perhatikan di 1645 Pak untuk Archie seperti itu. 1645. Iya, bisa dijadikan sebagai support untuk Archie. Support maksudnya di sini buy atau hari ini di 17.15 melesat di 24,73%. Dari Archie kita beralih ke BRMS Pak. Hari ini juga melesat di 24,87%, 12.30. Dan ini juga merupakan intraday atau level penutupan dan intraday tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Analisis dan rekomendasi untuk BRMS. Ya, BRMS Pak, sebelumnya itu kan kita tahu sideway ya Pak ya. Iya. Itu lama banget, itu bergerak ranging ya dari awal November. Nah, hari ini melesat Pak, itu ditutup di 1230, udah penguatannya 24,87%. Nah, di sini kita melihat Pak, kelihatan akan berlanjut Pak ya, dan meninggalkan level tadi resistannya itu 1190 bisa dijadikan level support saat ini. Seperti itu Pak David. 1190 Pak untuk 1190. Baik. Iya. Rekomendasinya apa Pak untuk BRMS? BRMS yang udah masuk posisi boleh di hold, tapi kalau yang belum posisi atau mau nambah bisa dicermati nanti awal pekan depan Pak, di Senin Pak ya. Kalau misalkan melanjutkan penguatan boleh masuk, tapi kalau ternyata koreksi boleh perhatikan Pak level supportnya tadi 1190 sebagai level entry idealnya Pak. Baik, selanjutnya untuk aman Pak, singkat saja, hari ini juga menguat di 5,91%, 6725 dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar juga. Aman hari ini juga menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan. Ya, untuk aman sendiri Kompo masih uptrend ya Pak ya. Jadi untuk level penutupan saat ini 187 masih besar ruangannya Pak untuk melaju naik. Perhatikan level resistannya itu di 202 untuk aman. Kemudian untuk level supportnya ini masih cukup dekat Pak ya dengan penutupan hari ini, yaitu di 187 Pak. Pas Pak ini level supportnya. Aman mineral Pak? Aman nih Pak ya. AMMN di 6.000-an harganya Pak Hendri. Oke, MNN. Oke, kalau untuk MNN Pak 6725 Pak ya ditutup ya. Nah, ini baru ada signal rebound Pak ya. Sebelum itu downtrend ya. Itu jadi kalau untuk aman ini Pak boleh signal rebound Pak hari ini. Jadi perhatikan level supportnya itu ada di level 6.700, cukup dekat Pak ya dengan penutupan. Kalau untuk level resistennya itu ada di 7.100 Pak untuk AMMN. Masih boleh buy Pak atau tunggu koreksi sehat terlebih dahulu? Ini saatnya buy Pak. Ini strong rebound signal Pak ya setelah setelah mengalami downtrend ya sejak dari Agustus Pak. Pada saat itu harga masih 9.000 Pak. Boleh buy Pak ini Pak. Oke, penutupan hari ini di 6.725, 5,91%. Penguatannya juga didukung dari sisi volume dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold dulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,46%. Penguatannya terpangkas di level 8.660.499. Di mana secara intraday hari ini sempat dibuka di zona hijau di 8.651.766. Intraday tertinggi hari ini di 8680.041 dan di sepanjang perdagangan indeks harga saham gabungan sempat melemah ke level 8.500-an, tepatnya di 8.585.422. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan mencoba berbalik arah, sempat menguat ke intraday tertinggi hari ini, kemudian penguatan terbatas dan kondisi yang sama terjadi ketika penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, namun level 86 masih mampu dipertahankan. Kita ke grafis yang pertama pemirsa.
Kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua di jelang libur akhir pekan kali ini. MNC 36 ditutup menguat di 1,27%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,69%, LQ45 menguat tipis di 0,15%. Kemudian saham-saham atau rotasi sektoral, maksud kami barang baku masih memimpin penguatan. Karena di sesi pertama pada siang tadi menguat di 4%, saat ini menguat di 5,52%. Daya dorong dari barang baku semakin tinggi pemirsa di sesi kedua. Energi menguat di 1,23%, teknologi hari ini melemah di 2,20%, MTEK dan Goto jadi pemberat, konsumsi non primer juga melemah di 1,23%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bumi, transaksi hingga 3,7 triliun rupiah di 368. BRMS hari ini juga melesat 24%, transaksi hingga 2,9 triliun rupiah. Dewa 1,6 triliun rupiah dan Archie di 1,2 triliun rupiah. Kita akan coba lihat juga dari sisi kapitalisasi dengan market cap hari ini di 15.910,931 triliun rupiah pemirsa. Kemudian ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser. Dari teknologi ada Wi-Fi melemah di 3620, transaksi di 1,7 triliun rupiah. Bufa ditutup melemah di 1590, perbankan big cap 4820 BMRI, dan Goto kembali meninggalkan level 70, ditutup di 66 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda di perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.